Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu dari kelompok 7 dari MK Ekonomi Mikro dengan judul Teori Penawaran Islam yang beranggotakan Putri Najm Musyarkiyah, Devi Rinanda, dan Nadia Arifah. Pengertian: penawaran adalah jumlah barang ataupun jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga tertentu dan selama periode waktu tertentu. Dalam penawaran Islam ada beberapa hal yang berbeda dengan penawaran konvensional, yaitu barang atau jasa yang ditawarkan harus transparan dan dirinci spesifikasinya. Bagaimana keadaan barang tersebut disampaikan dengan jujur, kelebihan dan kekurangan barang tersebut. Jangan sampai penawaran yang kita lakukan merugikan pihak yang mengajukan permintaan. Adapun Rasulullah SAW dalam melakukan penawaran selalu merinci tentang spesifikasi barang dagangannya sampai-sampai harga belinya disebutkan dan menawarkan dengan harga berapa barang tersebut dibeli serta yang akan diperolehnya. Teori penawaran Islami tidak terlepas dari kaidah dan ketentuan yang digaris Allah kepada manusia dalam melakukan kegiatan produksi. Dalam melakukan pengolahan alam, manusia harus senantiasa menjaga kesinambungan kehidupan di sekitarnya dan jangan sampai melakukan perusakan. Kegiatan produksi juga dianjurkan terhadap barang-barang yang bermanfaat dan diolah secara halal dan dibenarkan dalam syariat. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan produksi yang dikonsumsi menimbulkan kerusakan pada orang lain, seperti yang tercantum dalam Quran Surah Ibrahim ayat 32-34. Hukum penawaran: semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin tinggi jumlah penawaran barang tersebut. Sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, maka semakin rendah pula jumlah penawaran barang tersebut. Perbedaan teori penawaran konvensional dengan penawaran Islami terletak pada yang pertama sumber hukum, yang kedua sudut pandang barangnya, yang ketiga motif dari penawaran, dan keempat tujuan penawaran. Konsep penawaran ekonomi menurut Islam. Secara garis besar, penawaran dalam ekonomi Islam sama dengan ekonomi konvensional. Namun ada beberapa prinsip-prinsip tertentu yang harus diperhatikan oleh pengusaha dalam melakukan penawarannya, yaitu yang pertama, barang atau jasa yang ditawarkan harus transparan dan dirinci spesifikasinya. Kedua, berlandaskan landasan filosofi dan moralitas yang didasarkan pada permis nilai-nilai Islam. Yang ketiga, norma-norma Islam selalu mengikuti terhadap penawaran atau barang halal dan haram. Yang keempat, dalam memproduksi barang tidak boleh mengeksploitasi dan merusak alam. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran terbagi ke dalam 6 bagian. Yang pertama, kondisi alam. Kondisi alam juga mempengaruhi penawaran, contohnya jika terjadi bencana alam, maka itu tentu akan mengakibatkan penawaran barang-barang tertentu akan menjadi berkurang, khususnya barang-barang yang merupakan hasil pertanian. Selanjutnya, harga barang itu sendiri dan harga barang lain atau substitusi. Jika harga barang naik, maka penawaran pun akan semakin meningkat, dan jika harga barang rendah, maka penawaran akan menurun. Selanjutnya adalah biaya produksi. Biaya produksi adalah yang dikeluarkan untuk memproduksi barang dan jasa, mencakup biaya tenaga kerja, bahan baku, sewa gedung, dan lain-lain. Dalam prinsip akuntansi, biaya adalah semua item yang masuk dalam neraca rugi laba. Lalu, jumlah penjual. Jumlah penjual memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap penawaran, karena semakin banyak jumlah penjual yang mampu menjual pada tingkat harga yang tertentu, maka akan semakin tinggi pula penawaran tersebut. Lalu, tingkat teknologi. Tingkat teknologi memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan banyaknya jumlah barang yang dapat ditawarkan. Kenaikan produksi dan perkembangan ekonomi yang pesat di berbagai negara, terutama disebabkan oleh penggunaan teknologi. Selanjutnya, ekspektasi. Jika diperkirakan harga barang mereka akan naik pada masa yang akan datang, maka mereka dapat menyimpan barang
beberapa hari agar dapat menjualnya di kemudian hari, sehingga mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Selanjutnya, pengaruh zakat terhadap penawaran. Kewajiban zakat mengikat bagi seorang pengusaha muslim, maka sedini mungkin ia akan mengalokasikan sejumlah dananya untuk digunakan membayar zakat. Zakat yang dikenakan kepada hasil produksi adalah zakat perniagaan. Pengenaan zakat perniagaan memberikan pengaruh yang berbeda dibandingkan dengan pengenaan pajak penjualan. Dalam konsep Islam, zakat perniagaan dikenakan bila terpenuhinya dua hal. Yang pertama, nisab atau batas minimal harta yang menjadi objek zakat, yaitu setara dengan 96 gram emas, dan haul atau batas minimal waktu harta tersebut dimiliki, yaitu selama 1 tahun. Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwasanya apabila nisab dan haul sudah terpenuhi, maka perusahaan tersebut wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5%. Objek zakat perniagaan itu sendiri adalah berupa barang yang diperjualbelikan. Dalam ilmu ekonomi, ini berarti yang menjadi objek zakat perniagaan adalah revenue minus cost. Sedangkan dalam hal komponen biaya, ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama berpendapat bahwa biaya tetap yang boleh diperhitungkan, sedangkan sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa hanya biaya variabel saja yang boleh diperhitungkan. 99 pendapat pertama berarti yang menjadi objek zakat adalah economic rent. Lalu pendapat kedua berarti yang menjadi objek zakat adalah quasi rent atau producer surplus. 100 pendapat dimanapun yang digunakan atas objek zakat ini sama sekali tidak memberikan pengaruh terhadap ATC, yang berarti pula tidak ada pengaruh terhadap profit yang dihasilkan. Pengenaan zakat perniagaan juga sama sekali tidak memberikan pengaruh terhadap MC, yang berarti tidak memberikan pengaruh terhadap kurva penawaran. Upaya memaksimalkan profit berarti memaksimalkan producer surplus dan sekaligus berarti memaksimalkan zakat yang harus dibayar. Jadi dengan adanya pengenaan zakat perniagaan, perilaku memaksimalkan profit berjalan sejalan dengan perilaku memaksimalkan zakat. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf karena kami masih dalam tahap pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.